Pesta sepak bola paling akbar sejagat baru saja dimulai di Qatar 20 November 2022. Sebulan ke depan, seluruh mata pecandu bola di dunia tertuju ke arena Piala Dunia. Semarak penuh hingar-bingar, namun ajang besar 4 tahunan itu mungkin terasa hambar bagi keluarga besar Aremania, wadah pendukung klub sepak bola Arema. Belum genap 2 bulan silam, mereka jadi saksi bagaimana kemeriahan laga sepak bola justru berujung petaka kemanusiaan yang akan tercatat dalam sejarah sepak bola modern. Sabtu 1 Oktober 2022 malam, ratusan orang menjadi korban kericuhan seusai laga antara Arema dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Hingga kini tercatat 135 orang meninggal dan ribuan lain luka-luka. Huma dan Agis adalah 2 di antara ribuan Aremania yang turut menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Berangkat ke stadion untuk memberikan dukungan, tak disangka mereka justru ikut menjadi korban. Keduanya pun bercerita bagaimana kengerian setelah 90 menit pertandingan. Awalnya kan saya sama teman-teman kan waktu gas air mata diluncurkan di depan gate 13 itu kan panik. Itu turun sama teman-teman, lah terjadi desak-desakan di situ. Sempat hampir mau pingsan, kayak mata itu rasanya kayak buram gitu. Mata buram, terus akhirnya ditampar sama orang yang di atas itu nggak tahu siapa dan akhirnya sadar lagi. Teman-teman di situ itu pikirannya, waduh ini semua kita mati di sini gitu. Kayak wis gak ada peluang untuk hidup. Desak-desakan. Saya itu turun, yang depan itu tertutup dan ada orang yang terjepit itu. Jadi pintunya itu nggak bisa dilalui. Yang belakang dorong-dorong. Saya itu terjepit itu, di belakang ada yang dorong-dorong, terjepit, terus saya pingsan. Setelah sadar itu minta tolong orang buat angkat keluar gitu, nyariin teman saya. Dari penelusuran tim Kompas, jatuhnya ratusan korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan akibat penyelenggaraan laga sepak bola dan penanganan pengamanan yang tidak sesuai standar. Para pemangku kepentingan Liga Sepak Bola Indonesia hingga PSSI terkesan tak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing. Pelaksanaan pertandingan cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat. Bahkan setelah korban jatuh, alih-alih introspeksi, aksi saling lempar tanggung jawab justru dipertontonkan ke publik. Tembakan gas air mata yang membabi buta hingga ke arah tribun penonton selama ini disorot sebagai pemicu utama kepanikan di stadion hingga jatuh banyak korban. Namun selain gas air mata, ada hal-hal lain yang memungkinkan situasi chaos di Kanjuruhan malam itu tak ubahnya seperti neraka kecil. Ada standar-standar keamanan dan keselamatan yang diabaikan. Pengabaian bahkan sudah terjadi sejak proses verifikasi stadion. Jadi sama sekali nggak bisa dibenarkan. Yang melakukan verifikasi juga tidak kompeten artinya, karena saat di TGPF dia menolak menyatakan bahwa melakukan verifikasi. Yang dilakukan adalah inspeksi. Yang melakukan verifikasi adalah PSSI. PSSI sendiri pengganti saya no comment gitu kan. Oh, kami waktu itu sibuk sedang persiapan untuk Piala Dunia. Jadi tektokan aja, tapi itu udah jelas nggak benar. Verifikasinya juga nggak benar. Salah satu aturan FIFA yang dilanggar panitia pelaksana atau panpel pertandingan terkait keberadaan area tribun berdiri. Dalam aturan FIFA, area tersebut merupakan area field of play yang harusnya kosong dan bukan diisi penonton. Namun saat pertandingan Arema versus Persebaya pada 1 Oktober, dijual tiket untuk penonton di area itu. Jadi area field of play ini menjadi alternatif kedua untuk titik kumpul dalam keadaan darurat. Jadi ketika nggak mungkin dikeluarkan keluar stadion melalui pintu yang ada, dia harus dievakuasi ke area lapangan. Nah kalau itu jadi tribun,
jadi area penonton. Ya bagaimana? Ini mindsetnya itu belum sama. Selain itu, kondisi teknis Stadion Kanjuruhan seperti banyak didapati pada kebanyakan stadion di Indonesia tidak memenuhi standar internasional keamanan dan keselamatan. Salah satunya tangga pintu keluar tribun yang terlalu sempit dan curam hingga dinilai menyulitkan proses evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi kericuhan. Anak tangga ini hanya memiliki lebar 30 cm dan tinggi 20 cm yang pada akhirnya membuat banyak penonton terjatuh dan mengganggu arus keluar para penonton yang berhamburan ke pintu keluar saat gas air mata ditembakkan. Bagaimana dengan pintu keluar? Dari penelusuran, spesifikasi pintu-pintu stadion turut memperparah kondisi. Bagaimana tidak? Pintu ini hanya bisa dibuka selebar 1,5 meter. Selain itu, banyak pintu sudah berkarat hingga sulit dibuka saat terjadi kondisi darurat. Sampai kejadian kemarin itu, kemudian saya tanggal 9 saya keliling lagi, tidak ada perubahan sama sekali, termasuk pintu 1 sampai 13 yang desainnya adalah sliding. Itu kalau desain awalnya sliding, jadi ketika penonton selesai, itu dibuka lebar. Karena sliding itu kan ada 4 bilah plat yang difungsikan sebagai pintu hanya di tengah, kemudian dibatasi tiang. Nah, ini kalau ditutup kemudian digeser ke kiri ke arah tembok, itu akan terbuka akses kurang lebih 4 meter. Nah, slidingnya itu juga udah macet, rodanya sudah berkarat. Ukuran pintu yang tergolong sempit ini juga memicu penumpukan penonton yang kala itu berhamburan berusaha keluar stadion saat gas air mata ditembakkan. Situasi ini terekam dari pantauan CCTV di pintu 1 hingga pintu 14. Kondisi semakin parah saat gas air mata meletus di sekitar pintu keluar, seperti terjadi di pintu 13. Inilah yang membuat korban berimpitan dan terjepit. Tak hanya spesifikasi stadion, pada tragedi Kanjuruhan, panitia penyelenggara atau panpel yang bertugas menyelenggarakan laga sepak bola pun dinilai tidak profesional, bahkan tak kompeten. Salah satunya soal peran steward atau pengawas laga. Dari rekaman kamera pemantau yang didapatkan Kompas, tidak terlihat aktivitas para steward membantu mengevakuasi atau menyelamatkan para penonton, terutama di tribun selatan antara pintu 9 hingga 14 ketika meledak kerusuhan dan penumpukan penonton. Padahal dalam statuta PSSI pasal 22.5, semua steward harus memahami situasi stadion, terutama prosedur keselamatan, kedaruratan, dan evakuasi. Apakah ada job description dan syarat-syarat kompetensi? Bisa ada, bisa tidak, tapi standar minimalnya mereka punya. Pernah satu ketika, saya masih bergabung di PSSI, saya diminta memberikan workshop masalah safety security. Orangnya itu aja, dan faktor kedekatan terhadap pimpinan klub. Ya itu tadi, SDM-nya ini yang dikirim sama kompetensinya sama willingnya sangat berbeda, nggak match selama ini. Jadi masalah kita salah satunya di SDM. Padahal peran panpel sangat krusial dalam penyelenggaraan laga sepak bola. Mereka pula lah yang berperan menentukan jumlah tiket yang dijual dalam sebuah pertandingan. Dari hasil penelusuran lain, pada 3 pertandingan besar atau big match Arema di Kanjuruhan, tiket yang dicetak lebih dari 42.000 lembar. Rinciannya, Arema versus Persija 43.000 lembar, Arema versus Persib 42.000 lembar, dan Arema versus Persebaya 43.000 lembar. Padahal dalam perhitungan Nugroho, total tribun duduk hanya 23.126 orang dengan asumsi lebar tempat duduk 52,5 cm. Jumlah ini di luar tribun berdiri yang terbilang ilegal dan menampung 14.928 orang. Jadi jika ditotal, kapasitas Stadion Kanjuruhan hanya 38.054 penonton. Lalu mengapa tiket yang dijual jauh melebihi kapasitas? Ujung-ujungnya duit. Di Indonesia, penjualan tiket menjadi pemasukan penting untuk klub. Bagaimana tidak,
Dalam sebuah pertandingan seperti Arema versus Persebaya, Panpel bisa menerima pendapatan hingga Rp2.272.488.850. Ironis, pendapatan sebesar itu diraih dengan mempertaruhkan nyawa penonton. Yang terjadi sebenarnya memang mereka tidak berbuat apa-apa meskipun ada checklist. Ini praktek yang setiap saat ada pertandingan pasti terjadi. Jadi kalau Mas bicara aturan, tidak ada aturan apapun yang dijalankan. Jadi semuanya adalah berjalan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kemudian semua pihak itu menempatkan kepentingan ekonomi di atas segala-galanya. Apakah mereka memikirkan keselamatan penonton? Tidak sama sekali. Jadi semata-mata bagaimana mengeruk pendapatan setinggi-tingginya. Karena ini laga home ini menjadi ladang, menjadi sumber pendapatan yang luar biasa. Soal permainan tiket laga, hal ini tak hanya dimainkan di level klub. Beberapa korwil atau koordinator wilayah Aremania yang ditemui tim Kompas pun mengamini penjualan tiket menjadi lahan untuk mencari keuntungan. Nah, kadang-kadang ya maaf teman-teman korwil itu ya di daerahnya sendiri belum tuntas, belum dijual semua. Kadang masih ada kepingin unsur apa ya bisnisnya sedikit. Ada yang dijual keluar atau di luar stadion biasanya. Jauh sebelum tragedi Kanjuruhan, pengabaian standar-standar keamanan dan keselamatan ini sebenarnya telah menjadi sumber masalah selama puluhan tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional. Untuk itu, butuh langkah-langkah perbaikan terukur dan signifikan untuk membangun peradaban baru dunia sepak bola nasional yang lebih beradab. Semua penggila sepak bola negeri ini tentu bermimpi suatu saat mereka tak hanya menyaksikan tim-tim besar seperti Argentina atau Jerman, tetapi juga tim nasional Indonesia di Piala Dunia. Namun untuk menuju ke sana, ekosistem persepak bolaan nasional mutlak ditingkatkan, termasuk penyelenggaraan kompetisi. Semua elemen mulai dari pemerintah, polisi, dan terutama PSSI harus berani bercermin pada tragedi Kanjuruhan untuk kemudian berbenah. Sepanjang orientasi penyelenggaraan liga hanya sebatas bisnis tanpa komitmen integritas, niscaya persepakbolaan Indonesia bakal semakin karam dan tertinggal bahkan di level Asia Tenggara.